Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aftarisa Safgan Fajira dari kelompok 6 dan rekan-rekan saya. Saya Zahra Khairunisa Agustina. Saya Sofia Ferdayati. Kami akan melakukan praktikum meja gaya. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan pada praktikum kami itu yang pertama membuktikan kebenaran hukum 1 Newton pada sistem kesetimbangan. Yang kedua, menentukan resultan gaya yang bekerja pada satu titik tangkap. Nah, Selanjutnya untuk alat dan bahan, di sini kita menggunakan ada busur derajat, ada neraca pegas dan meja gaya, serta ada katrol dan benang, lalu juga ada gunting. Untuk bahannya kita menggunakan 3 set buah beban. baiklah, alat ukur yang kami gunakan dalam percobaan ini ada 2, yaitu busur derajat dan neraca pegas. NST dari busur derajat itu dilihat dari skala yang dibaca yaitu 10, dibagi dengan garis-garis ini ada 10, berarti 10 per 10, berarti ada 1 derajat. NST-nya 1 derajat. Kemudian untuk neraca pegas, skala yang dibaca itu ada 1, terus dibagi dengan garisnya ada 10, jadi 1 per 10, NST-nya adalah 0,1 Newton. Nah, untuk teori dasar di meja gaya ini yaitu jika satu benda dipengaruhi oleh beberapa buah gaya, tetapi benda tetap diam, berarti benda berada dalam kesetimbangan. Resultan gaya yang bekerja pada benda yang setimbang sama dengan 0. Seperti yang disyaratkan oleh hukum 1 Newton, misalkan sebuah benda dipengaruhi oleh 3 buah gaya, yakni F1, F2, dan F3, dan benda dalam kesetimbangan. Pada prosedur percobaan kali ini kita menggunakan 3 beban yang dipasangkan di masing-masing katrol, yang dimana itu ada 1, 2, dan 3. Pada meja gaya ini kita dapat melihat teman-teman sudut yang tegak lurus dengan F1 itu ada alfa, dan sudut yang tegak lurus dengan F2 itu ada beta, dan sudut yang tegak lurus dengan F3 itu ada gamma. Selanjutnya kita dorong si benangnya ke arah tengah. Setelah didorong ke arah tengah, mari kita lepaskan. Nah, setelah dilepaskan, maka kita ukur si sudutnya, sudut beta, alfa, dan gamanya. Yang pertama kita ukur sudut beta dulu seperti ini contohnya.
Benda akan tetap diam jika resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Perbedaan kecil antara sudut hasil perhitungan dan pengukuran disebabkan oleh faktor kesalahan eksperimen seperti gesekan pada katrol, keterbatasan alat ukur, massa benang dan cincin, serta ketidaktepatan penataan alat. Meskipun demikian, kesalahan tersebut tidak memengaruhi kesimpulan utama bahwa sistem berada dalam kondisi hampir seimbang. Sekian video dari kami, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.